Instalasi listrik 2. Bukti bahwa faktor daya jelek menyebabkan rugi-rugi jaringan bertambah besar. 1. Peningkatan arus listrik. Peningkatan arus listrik ini berakibat pada peningkatan panas pada kabel. Panas yang berlebihan dapat merusak kabel dan menyebabkan kebakaran. Penurunan tegangan. Arus yang tinggi dapat menyebabkan penurunan tegangan pada jaringan, yang dapat mengganggu kinerja peralatan elektronik. Peningkatan rugi-rugi daya pada kabel sebanding dengan kuadrat arus yang mengalir. 2. Kapasitas jaringan yang terbuang sia-sia. Komponen daya reaktif pada faktor daya rendah, menyita kapasitas daya pada jaringan yang sebenarnya tidak digunakan untuk melakukan kerja. Hal ini berarti, sebagian dari kapasitas jaringan terbuang sia-sia dan tidak dapat digunakan untuk melayani beban lain. 3. Biaya tambahan. Penurunan efisiensi akibat faktor daya yang rendah dapat menyebabkan beberapa biaya tambahan, seperti biaya energi yang lebih tinggi. Perusahaan listrik negara, PLN, akan mengenakan biaya berdasarkan daya semu, kilovolt ampere, yang ditarik, bukan hanya daya aktif, kW, yang digunakan. Biaya investasi yang lebih tinggi. Diperlukan kabel dan trafo dengan kapasitas yang lebih besar untuk menangani arus yang lebih tinggi. Biaya perawatan yang lebih tinggi. Kabel dan peralatan lain yang bekerja pada kondisi yang lebih berat akan lebih cepat rusak dan memerlukan perawatan yang lebih sering. Bila diketahui bahwa daya nominal trafo 500 kV, tegangan hubung singkat 4%. Total daya yang disearahkan 50 kV. Tentukan A. Daya hubung singkat, PSC. B. Tentukan golongan kapasitor. Apakah standar, terisolasi lebih, atau dengan reaktor anti-harmonik? A. Menentukan daya hubung singkat, PSC. Daya hubung singkat, PSC, dapat dihitung dengan rumus PSC sama dengan S dikali U%/100. Substitusikan nilai yang diketahui, PSC sama dengan 500 kV ampere dikali 4% dibagi dengan 100. Yang mana hasilnya 20 kV ampere. B. Menentukan golongan kapasitor. Penentuan golongan kapasitor didasarkan pada beberapa faktor, yaitu jenis beban, beban induktif, seperti motor listrik, membutuhkan kapasitor standar. Tingkat distorsi harmonik. Beban yang menghasilkan distorsi harmonik tinggi membutuhkan kapasitor dengan reaktor anti-harmonik. Kebutuhan ruang. Kapasitor terisolasi lebih memiliki dimensi yang lebih besar dibandingkan kapasitor standar. Bila diketahui bahwa daya nominal trafo 1000 kV, tegangan hubung singkat 4%, total daya yang disearahkan 150 kV. Tentukan A. Daya hubung singkat, PSC. B. Tentukan golongan kapasitor. Apakah standar, terisolasi lebih, atau dengan reaktor anti-harmonik? A. Menentukan daya hubung singkat, PSC. Daya hubung singkat, PSC, dapat dihitung dengan rumus PSC sama dengan S dikali U%/100. Substitusikan nilai yang diketahui, PSC sama dengan 1000 kV ampere dikali 4% dibagi 100. Yang mana hasilnya adalah 40 kV ampere. B. Menentukan golongan kapasitor. Penentuan golongan kapasitor didasarkan pada beberapa faktor, yaitu jenis beban, beban induktif, seperti motor listrik, membutuhkan kapasitor standar. Tingkat distorsi harmonik. Beban yang menghasilkan distorsi harmonik tinggi membutuhkan kapasitor dengan reaktor anti-harmonik. Kebutuhan ruang. Kapasitor terisolasi lebih memiliki dimensi yang lebih besar dibandingkan kapasitor standar. Bila diketahui bahwa daya nominal trafo 630 kV, tegangan hubung singkat 4%, total daya yang disearahkan 200 kV. Tentukan A. Daya hubung singkat, PSC. B. Apakah standar, terisolasi lebih, atau dengan reaktor anti-harmonik? A. Menentukan daya hubung singkat, PSC. Daya hubung singkat, PSC, dapat dihitung dengan rumus PSC sama dengan S dikali U%/100.
Substitusikan nilai yang diketahui, PSI sama dengan 630 kV ampere dikali 4% dibagi 100. Yang mana hasilnya 25,2 kV ampere. B. Menentukan golongan kapasitor. Penentuan golongan kapasitor didasarkan pada beberapa faktor, yaitu jenis beban, beban induktif, seperti motor listrik, membutuhkan kapasitor standar. Tingkat distorsi harmonik, beban yang menghasilkan distorsi harmonik tinggi membutuhkan kapasitor dengan reaktor anti-harmonik. Kebutuhan ruang, kapasitor terisolasi lebih memiliki dimensi yang lebih besar dibandingkan kapasitor standar. Bila diketahui kapasitor VAR plus dengan spesifikasi 50 kVAR, 440 V, 50 Hz, dapatkah kapasitor tersebut dipasangkan ke jaringan yang membutuhkan 50 kVAR dengan tegangan nominal 400 V, 50 Hz? Mengapa demikian? Jawabannya, tidak dianjurkan untuk menggunakan kapasitor VAR plus 50 kVAR 440 V, 50 Hz pada jaringan 50 kVAR 400 V, 50 Hz. Berikut adalah alasannya. 1. Perbedaan tegangan nominal. Kapasitor VAR plus dirancang untuk beroperasi pada tegangan nominal 440 V, sedangkan jaringan membutuhkan tegangan 400 V. Mengoperasikan kapasitor pada tegangan yang lebih tinggi dari tegangan nominal dapat menyebabkan kerusakan pada kapasitor. Kapasitor dapat mengalami panas berlebih dan kerusakan isolasi. Bahaya keselamatan, kapasitor yang rusak dapat menimbulkan risiko korsleting dan kebakaran. 2. Potensi kerusakan harmonik. Jaringan 400 V umumnya memiliki tingkat distorsi harmonik yang lebih tinggi dibandingkan jaringan 440 V. Kapasitor VAR plus 50 kVAR 440 V, 50 Hz mungkin tidak dirancang untuk menangani distorsi harmonik yang tinggi pada jaringan 400 V. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja kapasitor. Kapasitor mungkin tidak dapat memberikan kompensasi daya reaktif yang optimal. Kerusakan dini pada kapasitor. Kapasitor dapat mengalami panas berlebih dan kerusakan isolasi. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe-nya.